Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak. Sebelum mulai proses pelajaran, mari kita berdoa dan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita diberikan kesehatan untuk belajar pada pagi hari ini. Adapun materi pembelajaran pagi hari ini pada bab 1, judulnya reproduksi pada manusia. Setelah proses pembelajaran nanti, Bapak mengharapkan anak-anak dapat menjelaskan manfaat pembelahan sel, mengidentifikasi ciri-ciri pembelahan sel secara mitosis dan pembelahan sel secara meiosis. Yang ketiga, menjelaskan perbedaan pembelahan sel secara mitosis dengan pembelahan sel secara meiosis, dilihat dari karakter, jumlah kromosom, dan tepatnya. Anak-anak, tolong diperhatikan bahwa kita makhluk hidup berasal dari satu sel. Nah, kemudian sel itu mengalami pembelahan terus-menerus sehingga menjadi banyak sel. Mengapa sel mengalami pembelahan? Ada 3 alasan sel mengalami pembelahan. Pertama adalah untuk pertumbuhan makhluk hidup, artinya makhluk hidup dari kecil menjadi besar. Yang kedua, untuk perbaikan sel-sel yang rusak, artinya jika terjadi luka maka terjadi penyembuhan, itu termasuk perbaikan sel-sel yang rusak. Yang ketiga adalah untuk perkembangbiakan atau reproduksi, artinya dari satu makhluk hidup menjadi 2 dan seterusnya. Menurut teori sel yang disampaikan oleh Rudolf Virchow bahwa semua sel makhluk hidup berasal dari sel yang sudah ada sebelumnya, yang dikenal dengan istilah omnis cellula e cellula. Nah, pembelahan sel baru atau sel anakan dapat terjadi dari sel-sel sebelumnya dan melalui proses pembelahan sel. Nah, proses pembelahan sel dapat dibedakan menjadi 2. Yang pertama adalah pembelahan sel secara mitosis, yang kedua pembelahan sel secara meiosis. Nah, kemudian Bapak akan jelaskan satu persatu mengenai proses pembelahan sel. Yang pertama, proses pembelahan secara mitosis adalah pembelahan sel dari satu sel induk menjadi 2 sel anak yang mempunyai karakter sama dengan induknya. Jumlah kromosom pada pembelahan mitosis sama jumlah kromosom sel anakan pada pembelahan mitosis sama dengan sel induknya dengan 2N yang disebut dengan diploid. Sel diploid adalah sel yang kromosomnya berpasangan. Pembelahan mitosis terjadi pada sel tubuh. Nah, pembelahan mitosis mengalami pembelahan dengan tahapan-tahapannya melalui 4 fase: fase profase, metafase, anafase, dan telofase. Adapun ciri-ciri dari pembelahan mitosis, ciri pembelahan mitosis dapat anak lihat pada buku paket halaman 5. Masing-masing fase pembelahan minimal anak-anak bisa identifikasi satu ciri-cirinya. Yang kedua adalah pembelahan secara meiosis. Pembelahan secara meiosis merupakan pembelahan sel dari satu sel induk menghasilkan 4 sel anakan yang mana sel anakan memiliki kromosom haploid. Nah, sel haploid adalah sel yang kromosomnya tidak berpasangan atau N. Nah, pembelahan meiosis berlangsung dalam 2 tingkat, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Nah, pembelahan meiosis hanya terjadi pada sel kelamin. Tahapan-tahapan pembelahan meiosis
yaitu meiosis 1 fase meiosis 1 melalui fase profase 1, fase metafase 1, fase anafase 1, dan telofase 1. Nah, tahap pembelahan meiosis 2 melalui fase profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. Nah, masing-masing pembelahan sel secara meiosis memiliki ciri-ciri anak dapat baca pada buku paket halaman 6. Nah, dari masing-masing fase itu anak minimal mencari satu ciri-cirinya. Nah, demikian anak-anak untuk penjelasan materi pembelahan sel pada pagi hari ini. Nah, setelah anak membaca buku paket dari halaman 1 sampai halaman 6, maka Bapak tugaskan pada jam berikutnya dan nanti dijawab lewat WA pada hari ini. Adapun tugas pada pembelajaran hari ini adalah pertama, identifikasi ciri-ciri setiap fase pembelahan sel secara mitosis dan meiosis. Yang kedua, jelaskan perbedaan pembelahan sel meiosis dan meiosis dilihat dari karakteristik, jumlah kromosom, dan tempat terjadinya. Nah, demikianlah pembelajaran untuk pagi hari.